Film ini mengisahkan tentang Mary, anjing jenis Shiba yang dibuang oleh pemiliknya, tapi kini diadopsi oleh kakak beradik, Aya dan Ryota, yang tinggal di rumah kakeknya. Mary melahirkan ketiga anak yang lucu dan menggemaskan. Hingga suatu hari, gempa bumi hebat menggemparkan desa tempat Aya dan Ryota tinggal. Aya terpaksa berpisah dengan Mary yang ditinggalkan di desa itu. Lalu bagaimana Mary dapat bertahan hidup di tengah kondisi gempa itu? Dan apakah Aya dapat bertemu kembali dengan Mary? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang gadis kecil yang bernama Aya sedang bermain sambung kata dengan kakaknya Ryota. Mereka tinggal di sebuah desa Yamakoshi, Jepang, di rumah kakeknya. Ayahnya bekerja di pertanian desa Yamakoshi, sedangkan ibunya telah meninggal akibat sakit. Suatu hari saat Aya dan Ryota berjalan-jalan sambil bermain sambung kata bersama, ia melihat ada kardus kecil berisikan anak anjing, dan kardus itu terletak di sebuah penginapan terbengkalai yang terletak di padang rumput yang luas. Seekor anjing jenis Shiba ini sangat menyukai Aya. Begitupun dengan Aya yang langsung jatuh hati pada anak anjing lucu itu. Aya bermaksud untuk membawa anak anjing itu pulang ke rumah, namun Ryota menolak permintaan itu. Kakaknya itu mengatakan kepada Aya kalau kakek dan ayahnya pasti tidak setuju. Dengan berat hati, Aya pun pulang meninggalkan anak anjing itu. Namun di sepanjang perjalanan pulang, anak anjing itu selalu mengikuti Aya dan Ryota. Dengan berat hati, kakaknya pun menerima permintaan Aya. Ryota mengizinkan Aya untuk merawat anak anjing itu di tempat asalnya. Aya yang begitu senang mendengar perkataan kakaknya pun langsung pergi berlari menuju ke rumah dan mengambil sekotak susu untuk anak anjing itu. Malam harinya Aya tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan nasib anak anjing itu. Ryota yang tak ingin melihat adiknya bersedih pun mengusulkan ide kepada adiknya. Aya sebentar lagi ulang tahun, dan kakeknya biasanya selalu mengabulkan apapun permintaan Aya. Disinilah Ryota mengatakan kepada Aya untuk mengajukan permintaan untuk membawa anak anjing itu ke rumahnya sebagai kado ulang tahun Aya. Aya pun terlihat senang mendengar ide kakaknya itu. Hari ulang tahun Aya pun tiba. Aya langsung beraksi sesuai dengan ide kakaknya itu. Aya menemui kakeknya dan membuat kesepakatan dengan kakeknya agar kakeknya mengabulkan apapun yang ia inginkan. Sang kakek yang sangat menyayangi cucunya itu dengan mudah menyetujui permintaan Aya, meski sang kakek belum tahu kalau Aya ingin memelihara anak anjing di rumahnya. Aya membawa kakeknya ke tempat anak anjing itu berada. Aya memohon kepada kakeknya agar anak anjing itu bisa tinggal bersama Aya karena ia tidak tega melihat anak anjing itu sendirian di sana. Mendengar hal itu, sang kakek mengatakan kalau ia membawa pulang anak anjing itu, Ayah pasti tidak akan setuju karena ayahnya takut dengan anjing. Aya pun merayu kakeknya untuk tidak mengingkari janjinya. Sang kakek sudah berjanji untuk mengabulkan apapun keinginan Aya. Rayuan Aya pun akhirnya berhasil membuat sang kakek luluh. Kakek Aya diam-diam membawa anak anjing itu pulang ke rumahnya karena tahu ayahnya Aya tidak akan suka kalau ada anjing di rumahnya. Dan benar saja, setelah sang kakek ketahuan membawa anak anjing itu, ayahnya Aya berdebat dengan sang kakek. Ayahnya keberatan kalau ia harus merawat anjing di rumahnya.
Ayah yang mendengar perdebatan antara ayah dan kakeknya itu menjadi sedih. Ayah-chan. Tak lama dari kejadian itu, Ryota berlari menghampiri ayahnya. Ryota bilang kalau ayah dan anak anjing itu menghilang. Mereka tidak ada di dalam rumah. Mereka pun segera bergegas mencari ayah dan ternyata ayah berada di tempat awal anak anjing itu berada. Ayah sedang tertidur di situ sambil memeluk anak anjing itu. Ryota mengatakan kepada ayahnya kalau ayah tidak ingin anjing itu sendirian. Anak anjing itu pasti sedih jika harus ditinggal sendirian karena ia sudah tak memiliki ayah dan ibunya. Mendengar perkataan Ryota, akhirnya hati sang ayah pun ikut luluh. Ia mengizinkan ayah untuk memelihara anak anjing itu agar ayah tidak merasa kesedihan lagi. Akhirnya anjing itu pun diperbolehkan untuk tinggal di rumah bersama dengan mereka. Ayah dan Ryota menamai anjing itu Mary. Ayah senang sekali bisa bermain bersama Mary. Begitu juga sebaliknya, Mary terlihat sangat menyukai ayah. Setahun kemudian mereka bertambah anggota baru. Mary memiliki 3 anak yang lucu. Mereka dinamai Go, Choki, dan Pau. Dengan bertambahnya anggota baru, setiap harinya menjadi hari yang indah bagi ayah dan juga Ryota, kakek, bibi, serta ayahnya. Suatu hari muncul gejala alam yang aneh di desa itu. Mulai dari gerombolan burung gagak yang berterbangan, juga langit yang tampak aneh. Hingga suatu malam Mary menyadari ada hal yang tidak beres. Mary mulai menggonggong berulang kali. Mary bermaksud menyampaikan pesan kepada orang yang ada di rumah kalau saat itu ada suatu hal yang aneh. Saat itu hanya ada kakek dan ayah di rumah. Sang kakek yang menyadari pesan dari Mary pun menengok ke belakang. Betapa terkejutnya sang kakek melihat gelas bergetar. Tak butuh waktu lama, gempa hebat pun akhirnya terjadi. Gempa itu membuat kakek dan ayah tertimpa reruntuhan. Beruntungnya sang kakek dengan sigap melindungi ayah dengan tubuhnya. Gempa bumi dengan skala besar itu dalam sekejap menghancurkan desa Yamakoshi. Tim evakuasi ambulan mulai berdatangan. Berulang kali gempa susulan terjadi. Gempa susulan itu membuat rumah kediaman kakek ayah semakin hancur. Kakek dan ayah semakin terjebak di tempat itu. Mary begitu khawatir dengan keadaan ayah dan kakeknya. Mary yang terikat dengan kayu pun berusaha keras untuk lepas dari ikatan itu. Kaki Mary terluka karena menginjak pecahan kaca yang berserakan. Namun ia tak mempedulikan rasa sakitnya. Mary berhasil melepas ikatan itu dan segera berlari masuk ke dalam rumah untuk mencari ayah dan kakeknya. Akhirnya Mary berhasil menemukan ayah dan kakeknya yang tertimpa lemari. Mary berusaha keras mengeluarkan mereka dengan cara menggali reruntuhan yang menimpa mereka. Bahkan sampai menarik lengan baju kakeknya sekuat tenaga. Namun sayangnya sang kakek tidak bisa bergerak karena kakinya mengalami pendarahan hebat. Usaha Mary untuk mengeluarkan kakeknya memang belum berhasil. Namun berkat kegigihan Mary itu membuat sang kakek kembali semangat. Sang kakek tersadar kalau ia tidak boleh menyerah dan harus melindungi ayah sekuat tenaga. Berulang kali gempa susulan terjadi hingga membuat rumah kakek itu semakin rata dengan tanah.
Pagi hari pun tiba. Mary tak sedetik pun meninggalkan ayah dan kakeknya. Mary berusaha keras menggali reruntuhan rumah untuk mencari keberadaan ayah dan kakeknya. Ketiga anak Mary juga membantu Mary menggali reruntuhan. Namun Mary segera menyadari kalau ia membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Mary mulai menelusuri jalan dan menggonggong berharap ada orang yang datang dan membantunya. Beruntungnya ia bertemu dengan tim penyelamat yang ada di tempat itu. Mary pun segera menghampiri tim penyelamat itu dan mengajak mereka menuju rumah kakek ayah. Awalnya tim penyelamat tak mempedulikannya. Namun akhirnya mereka sadar bahwa Mary sedang meminta bantuan. Mary berhasil membawa tim penyelamat ke rumah kakek ayah. Berkat Mary, ayah dan sang kakek berhasil dikeluarkan dari reruntuhan bangunan itu. Setelah berhasil mengeluarkan ayah dan kakeknya, tim penyelamat segera menghubungi tim penyelamat lainnya agar helikopter segera menuju ke lokasinya saat itu. Bantuan helikopter pun datang. Namun helikopter itu kesulitan untuk mendarat karena cuacanya yang tak mendukung. Oleh sebab itu tim penyelamat yang ada di helikopter hanya bisa mengeluarkan tali sebagai alat yang akan mengangkut ayah dan kakeknya ke dalam helikopter. Mereka pun segera membawa ayah dan kakeknya ke dalam helikopter dengan tali itu. Namun sayangnya, mereka tidak bisa membawa Mary dan ketiga anaknya untuk turut beserta dengan mereka. Hal itu karena sang kakek terluka pendarahan hebat hingga harus segera ditangani medis dengan cepat. Dengan berat hati, ayah harus berpisah dengan Mary dan ketiga anaknya. Ayah semakin sedih ketika Mary semakin jauh dari pandangannya. Ayah dan kakeknya berhasil mendarat di tempat penampungan yang lebih aman. Sang kakek segera ditangani oleh medis, sementara ayah kembali bertemu dengan ayah dan juga Ryota, kakaknya yang juga berhasil dievakuasi saat ia sedang berada di sekolah. Malam harinya, Ryota meminta maaf kepada ayahnya karena ia tidak bisa menyelamatkan kakek, ayah, dan juga Mary. Sang ayah yang mendengar permohonan maaf itu mengatakan kalau Ryota tak perlu meminta maaf karena hidup memang tidak pasti dan tidak dapat dihindari. Yang penting kita bisa melewatinya satu persatu. Ayahnya juga berjanji akan kembali untuk menyelamatkan Mary ketika keadaan sudah membaik. Keesokan harinya, warga yang ada di pengungsian mendapatkan informasi kalau desa mereka kini sudah terendam hujan dan longsor. Keadaan desa mereka memburuk. Ayah yang ada di situ semakin khawatir dengan kondisi Mary. Namun, ketika ia melihat berita yang ada di koran, ia melihat ada foto Mary di situ. Disitulah ayah tahu bahwa Mary masih bertahan hidup. Ayah pun langsung mencari kakaknya dan menyampaikan apa yang ia lihat di koran. Ayah yang mengatakan kepada kakaknya kalau ia ingin kembali ke desa itu dan menyelamatkan Mary. Ayah khawatir hujan yang berkepanjangan bisa membunuh Mary dan anak-anaknya. Ayah tidak ingin mendengar kematian Mary. Ia tidak ingin Mary mati seperti ibunya. Ryota yang melihat adiknya itu begitu terpukul atas perpisahan dengan Mary dan anak-anaknya pun berjanji kalau ia yang akan pergi menyelamatkan Mary beserta anak-anaknya. Namun ayah menolak. Ia tidak ingin kakaknya pergi sendirian. Ia juga ingin menyelamatkan Mary bersama kakaknya itu.
Tak bisa menolak keinginan adiknya, Ryota pun sepakat untuk mereka pergi bersama-sama mencari Mary. Di tempat lain, Mary berusaha untuk bertahan hidup untuk anak-anaknya. Mary mencari makanan sisa yang ada di reruntuhan itu untuk anaknya. Ia rela tidak makan demi anak-anaknya. Ia juga melindungi anaknya dari serangan gagak sampai terluka. Mary tetap berjuang untuk ketiga anaknya walau ia masih sedih karena berpisah dengan ayah. Kemanapun Mary pergi, kini ia selalu membawa bola yang sering ia mainkan bersama dengan ayah. Mary sangat merindukan ayah. Di tempat pengungsian, Ryota dan ayah diam-diam pergi dari tempat itu. Namun saat mereka ingin pergi, ada anak gadis yang mengetahui rencana mereka. Anak gadis itu bertanya kepada Ryota kemana ia akan pergi, padahal cuaca sedang tidak baik. Ryota pun menjawab kalau ia akan pergi ke desa Yamakoshi. Anak gadis itu pun berjanji tidak akan menghalangi mereka dan tidak akan mengatakan kepada orang lain kalau mereka pergi. Setibanya di perbatasan desa, Ryota dan ayah melihat banyak petugas keamanan yang sedang berpatroli di tempat itu. Mereka pun mengambil jalan yang lain untuk menghindari petugas keamanan itu. Jalan yang mereka lalui lebih terjal, namun mereka tak menyerah mencari Mary. Bahkan dalam perjalanan itu kaki ayah terluka. Ia terserang demam tinggi. Ryota yang menyadarinya pun segera menggendong ayah dan mencari tempat berteduh. Di lain tempat, bibinya Ryota dan ayah menyadari kalau mereka tidak ada di tempat pengungsian. Bibinya pun segera mengabari ayah mereka dan segera mencari Ryota dan ayah di setiap sudut tempat pengungsian itu. Namun mereka tak kunjung melihat keberadaan dua anak itu. Beruntungnya, anak gadis yang tadi bertemu dengan Ryota dan ayah memberitahukan kepada mereka kalau Ryota dan ayah pergi ke desa Yamakoshi untuk mencari Mary. Sang ayah pun segera pergi dari tempat pengungsian itu dan mencari keberadaan anak-anaknya. Di tengah hujan yang begitu lebat, sang ayah berusaha mencari keberadaan Ryota dan ayah. Ayah! Ryota! Beruntungnya, sang ayah berhasil menemukan mereka yang sedang berteduh di reruntuhan rumah. Sang ayah pun segera membawa mereka kembali ke pengungsian. Dan dengan berat hati, Ryota menuruti permintaan ayahnya itu karena kondisi ayah yang sedang demam tinggi. Mereka pun berhasil kembali ke pengungsian dan ayah segera ditangani oleh medis. Di lain tempat, Mary terlihat semakin lemah. Malangnya, di tengah hujan yang begitu lebat, gempa susulan berulang kali terjadi. Hingga saat Mary dan ketiga anaknya sedang melewati jembatan, mereka terjatuh dari jembatan yang runtuh itu ke dalam sungai. Mary sekuat tenaga menyelamatkan ketiga anak mereka. Hari-hari pun terus berlalu. Kini ayah tak lagi mempertanyakan keberadaan Mary. Ayah percaya kalau Mary adalah ibu yang tangguh dan akan baik-baik saja. Ia juga percaya suatu hari nanti akan segera bertemu dengan Mary. Suatu hari kondisi pun sudah mulai membaik. Tim regu penyelamat meminta setiap perwakilan keluarga untuk melihat kondisi desa mereka, desa Yamakoshi.
Warga desa Yamakoshi tahu kalau ayah begitu merindukan Mary. Mereka rela tidak ikut survei ke lokasi itu agar ayah dan Ryota bisa pergi ke sana untuk mencari Mary. Melihat perlakuan warga kepada dirinya, ayah dan Ryota begitu terharu. Mereka sangat berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk mencari Mary dan anak-anaknya, anjing kesayangan mereka. Setibanya di desa itu, ayah, Ryota dan ayahnya segera pergi ke rumah mereka. Namun di reruntuhan rumah itu, mereka tidak menemukan keberadaan Mary juga ketiga anaknya. Ayah tak menyerah begitu saja. Ia pergi ke tempat selanjutnya, yaitu tempat ketika pertama kali Mary ditemukan. Namun di tempat itu juga tidak terlihat keberadaannya Mary. Karena Mary tak kunjung ditemukan, ayah mulai menangis. Ia takut Mary sudah tiada. Ayah berulang kali meminta maaf kepada Mary karena terlambat datang. Namun tiba-tiba muncul sosok ketiga anak anjing yang ternyata itu adalah Go, Choki, dan Pau. Satu persatu mereka berlari menghampiri majikan mereka. Hingga akhirnya yang ditunggu pun muncul. Mary yang kurus dan lemah itu perlahan menghampiri ayah. Ayah pun segera memeluk Mary. Ayah begitu terharu, Mary berhasil bertahan hingga ia datang menjemputnya. Mary dan ketiga anaknya pun berhasil dibawa pulang ayah ke tempat penampungan sementara. Warga yang tengah menunggu kedatangan mereka pun ikut senang melihat Mary dan ketiga anaknya bisa kembali ke pelukan ayah. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.